Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi hari ini bisa ikut upacara 17-an di Ponorogo. Semoga para arwah para pahlawan yang telah mendahului kita dimudahkan Allah, dan kepada anak cucu para pahlawan juga dimudahkan Allah, dan kepada seluruh rakyat Indonesia dimudahkan oleh Allah di jalan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Rasulullah. Ini syukuran 17-an. Cukup nasi pincuk, ada bayaknya, ada tempenya, ada ayamnya satu suwir, ada daun-daunannya, kulup-kulupnya, nasinya, nasi gurih. Semoga hidup kita ke depan gurih bersama presiden kita yang baru nanti. Dengan presiden yang baru kerso memakai manajemen pemerintahan ilahi, rakyat pemilik negara, pemilik saham negara, rakyat bekerja semua ke negara, dan rakyat tujuan negara. Insya Allah Indonesia akan gemah ripah Lojinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo bersama orang-orang yang luar biasa. Panjenengan adalah orang yang luar biasa. Monggo kita bersama-sama mencari ridho Allah untuk hidup mudah semuanya, beranggulan, bergandengan tangan, satukan tujuan, melaksanakan Pancasila yang sesungguhnya. Jadi rezeki kita dari Allah, ilmu kita dari Allah, nabi kita dari Allah, kitabullah dari Allah. Oleh karena itu, rezeki yang berupa sumber daya alam ini mari kita abris untuk mengelola negara, sehingga tidak ada cerita lagi orang miskin di Indonesia. Insya Allah dengan manajemen pemerintahan ilahi, memerintah dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan persatuan Indonesia, mesem, beda pendapat boleh, tapi tetap kita mesem mawon dan bismillah mawon. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau ada masalah antara rakyat, mari kita musyawarahkan. Antara pemerintah dengan rakyat, kita musyawarahkan. Antara pemerintah dengan lembaga pemerintah, kita musyawarahkan. Saya kira tidak ada yang tidak bisa kita lakukan apabila kita selalu Bismillahirrahmanirrahim di jalan Gusti Allah, Allah yang Maha Kuasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia makhluk Allah, dan insya Allah Allah tidak akan menyulitkan manusia. Yang menyulitkan ya antara manusia sendiri. Allah sudah memberikan karunia-Nya, Allah sudah memberikan karunia-Nya modal untuk hidup bersama-sama di jalan Allah, termasuk hartanya. Harta Allah dihabis, jangan diambil seluruhnya, secukupnya. Jadi mengelola negara yang terbaru adalah dengan mengelola dengan cara teori baru dalam manajemen pemerintahan, yaitu manajemen pemerintahan ilahi. Ekonominya juga pakai ekonomi ketuhanan yang Maha Kuasa, sehingga semua rakyat memilih saham negara. Kita mulai 17 miliar, kita appraisal yang 1 kilo ke bawah, kalau kurang 2 kilo ke bawah, kalau kurang 3 kilo ke bawah. Saham tadi dipakai untuk membiayai negara. Tolong Bapak Presiden yang baru, jangan pakai istilah pakai APBN, tapi pakailah hasil appraisal kekayaan alam ini sebagai modal untuk menggerakkan ekonomi alam semesta di Indonesia dan dunia. Jadi sumber daya alam ini diciptakan Allah untuk manusia dan makhluk yang lainnya.
Makanya manusia sebagai khalifah jangan menyulitkan manusia yang lain, jangan menyulitkan makhluk Allah yang lain, karena manusia itu diciptakan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, kepada seluruh pemimpin bangsa Indonesia, baik Bapak Presiden beserta jajarannya, baik Bapak Ketua MPR beserta jajarannya, baik para anggota DPR beserta turun-turunannya sampai tingkat desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan Ibu, kan gitu. Mari kita satukan cara ngelola negara dari harta Allah, diaprisel, dipakai ngelola negara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kabar baiknya sudah turun. Setiap orang yang lahir diiringi investasi. Bayi lahir ceprot di Indonesia diiringi investasi 17 miliar. 17 miliar ini sebagai saham bisa akan semakin bertambah apabila ini dikelola dengan cara yang benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Merdeka sejahtera Indonesiaku. Mari kebijakan ekonomi kita ubah. Mari kebijakan ekonomi kita ubah. Rakyat semua memiliki saham negara. Rakyat pemilik saham negara. Mahasiswa demo itu sudah benar. Rakyat pemilik saham negara. Mari kita isi mulai 1 miliar atau 17 miliar. Sasaran 17 sehingga kita, bangsa Indonesia, di atasnya rata-rata kekayaan dari Singapura. Kalau Brunei di sekitar kita bisa kaya rakyatnya, Singapura bisa, Malaysia bisa, tentunya Indonesia bisa. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. 17 Agustus tahun 2024 ini merupakan hari pengabdian saya kepada negara. Sudah lebih dari 35 tahun. Saya diangkat September tahun 1988 sebagai pegawai negeri, sebagai mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Sehingga pikiran-pikiran saya bagaimana memerintah ini dengan cara yang benar berdasarkan Pancasila. Dan setelah saya belajar di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, dikenalkan oleh Profesor Rias Rashid, Good Governance, atau namanya pemerintahan yang baik. Alhamdulillah, mulai tahun 94 saya belajar ilmu pemerintahan yang baik, bagaimana memerintah yang baik, dengan bagaimana kita melayani para yai, tokoh agama dan sebagainya, bagaimana kita melayani rakyat kita, bagaimana kita melayani para aparatur pemerintah kita, pemimpin kita, dengan ilmu-ilmu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita beragama, tentunya kita akan lebih bagus daripada yang tidak beragama. Saya setuju dan tidak setuju dengan Bang Rogi. Bang Rogi bilang apabila agama itu adalah hak. Menurut saya agama itu hak dan kewajiban. Karena Pancasila adalah dasar negara kita, maka dalam kita bergerak di negara kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita landaskan dengan sila-sila Pancasila dan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Sepanjang menjadi penduduk Indonesia, bangsa Indonesia, ketuhanan Yang Maha Esa adalah bagian daripada dasar negara kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah sudah ditemukan. Teori baru dalam mengelola negara, teori ekonomi ketuhanan yang maha kuasa, atau bisa teori ekonomi alam semesta. Mari kita kelola negara dan dunia ini dengan bersama-sama. Kebutuhannya apa saja kita boleh layani asal bertanggung jawab oleh masing-masing individunya. Butuh mopo, Mas Jokowi,
Setelah purna kita layani. Butuh mopo Mas Anies, ya, kita layani, asal tetap berdasarkan sila-sila Pancasila. Dan rakyat kita semua adalah rakyat yang luar biasa. Karena di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, dulu kala ada kerajaan yang luar biasa yang pernah menguasai 2/3 dunia. Katanya mbah-mbah saya, ya, jadi katanya mbah-mbah, benar dan tidaknya monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mari kita sebagai bangsa mesa mawon, bismillah mawon, dalam menyelesaikan permasalahan bangsa ini, dalam kehidupan bernegara, antar lembaga negara. Ya, mari kita selalu kita sempurnakan sesuai dengan dasar negara kita Pancasila. KUHP kita sempurnakan, kita sesuaikan dengan dasar negara kita Pancasila. Insya Allah saya bisa membuat KUHP hanya 5 pasal dengan sila-sila Pancasila. Monggo para pendekar-pendekar hukum kita, mari kita berpikir bersama bagaimana membuat KUHP yang selaras dengan yang pernah dilakukan oleh leluhur kita dalam mengelola wilayah di Nusantara ini. Jangan ambil begitu saja yang dari Londo di Jawa nih, Cino di Jawa nih, Arab di Jawa nih, dan Jawa. Jangan sampai hilang kejawaannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pumpung tanggal 17 Agustus, mari kita selalu berdoa, berusaha, dan bersodakoh untuk mencari ridhonya Gusti agar Indonesia menjadi negara yang sejahtera, adil, makmur, selamat dunia ini, selamat kuburi, selamat akhirat. Agar Indonesia menjadi pusat peradaban dunia, tamu-tamu negara kita layani, pulang kita sangoni. Apakah sudah ada negara yang semacam itu? Mari kita mulai dari Indonesia, karena Indonesia punya manusia yang sama Allah diberikan manajemen pemerintahan ilahi dalam mengelola negara ini. Manajemen pemerintahan ilahi adalah manajemen alam semesta. Teman-teman Hindu tanya kayak saya, Begawan, kenapa istilahnya manajemen pemerintahan ilahi tidak manajemen alam semesta? Monggo, dengan istilah apapun monggo, asal jangan tawabnya melampaui kapasitasnya masing-masing. Jangan melampaui kemampuan masing-masing, dan jangan melampaui keahlian masing-masing, dan saling menghormati dan saling memaafkan. Orang yang memaafkan lebih baik daripada orang yang selalu memusuhi. Marilah kita maafkan. Misalkan Mas Jokowi banyak kesalahan, mari kita maafkan. Mas Jokowi sudah minta maaf, mari kita maafkan. Bang Edi Mulyadi, Bang Egi, ya sama dengan saya, namanya Edi. Kuncahyo Joyonegoro Rahmatullah, depannya ada Muhammadnya. Mari agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua penduduk Indonesia dan dunia, kita tambah rahmatullah. Titik-titik rahmatullah. Joko Wasono rahmatullah. Edi Kuncahyo Joyonegoro rahmatullah. Muhammad Misran Raharjo rahmatullah. Wiwi Laila Muhramin rahmatullah. Susti Wulandari rahmatullah. Ilma Abidinya Cahya rahmatullah. Yasa Husna Cahya rahmatullah. Bandung Bondowoso rahmatullah. Dan tentunya dengan rahmatnya Allah akan kita mudah mendapat ridhonya Allah. Dengan nama adalah doa. Nama adalah doa, ucapan adalah doa. Mari kita kalau berbicara biasakan yang baik-baik saja, kecuali ada tujuan khusus yang tujuannya juga arahnya kebaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. 17 Agustus 2024 ini merupakan suatu yang luar biasa bagi saya. Sudah hampir 2 tahun siar mengenai manajemen pemerintahan ilahi
yang bisa mengubah semua penduduk Indonesia dan dunia semua kaya dengan harta Allah. Caranya dunia diaprisel, kemudian dibagi rata kepada seluruh penduduk dunia apabila itu PBB yang melaksanakan. Tidak ada bunga bank, hutang-hutang dibayar lunasi semua dari harta Allah ini. Jadi dengan manajemen pemerintahan ilahi, setiap penduduk Indonesia hutangnya dibayar dari harta Allah yang jadi saham negara, yang jadi saham setiap penduduk Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tadi malam saya mimpi bersama Gus Baha dan beberapa Gus-Gus di Nusantara. Mari Gus-Gus ngaji nggih monggo, tapi mari kita kelola dulu agar kehidupan bernegara kita ini di jalan ketuhanan yang Maha Esa. Dawuhnya Yai saya, kalau pemerintahnya itu salah berarti kiainya, tokoh agama juga ikut salah, termasuk saya. Oleh karena itu, mari Gus Baha, Gus Kausar, Gus Imad, Gus Imad, saya sarankan kalau panjenengan diparing ilmu dari Allah, terkait dengan balawai, ya sudahlah, dicukupi saja. Karena kalau diterus-teruskan nanti akan memperuncing permusuhan di antara anak bangsa sebagai bangsa yang besar. Kalau mengadakan permusuhan berarti yang menang setan. Biarpun kiai, biarpun saya, kalau saya memusuhi orang berarti saya ikut bisikan setan atau bisikan iblis. Minal jinnati wanas. Jadi kita monggo Gus Baha, monggo Gus Baha, monggo Kiai Profesor yang di Akil Sirot, Kiai Mustamar Marzuki, Gus Yahya,